menstimulasi perasaan nyaman bagi peserta didik untuk belajar. Itu aksi saya yang pertama, pemanfaatan platform Canva dan CapCut untuk pembuatan video pembelajaran. Kemudian aksi berikutnya, pemanfaatan video pembelajaran yang dibuat tadi ke dalam proses pembelajaran. Jadi video pembelajaran yang sudah jadi tadi, yang berisi materi-materi, yang berisi tujuan pembelajaran, itu saya tayangkan ketika proses pembelajaran. Jadi ketika masuk kelas itu seperti biasa, kita buka seperti biasa, kita siapkan peserta didik kita, kemudian setelah, karena saya memakai model pembelajaran problem-based learning, jadi itu mereka saya bawa dulu mereka ke dalam masalah, kemudian baru saya luruskan dan saya kasih diferensiasi kontennya berupa video pembelajaran yang sudah saya buat tadi. Jadi video pembelajaran tadi sesuai dengan materi yang akan disampaikan hari itu. Jadi nanti tidak ada di pause, tidak ada di apa. Jadi mereka dipersilahkan menyaksikan video pembelajaran yang dibuat dengan penjelasan yang disampaikan oleh guru mereka sendiri, tetapi dikemas dengan bentuk yang semenarik mungkin. Ini gambar ketika saya menayangkan video pembelajaran, Bapak Ibu. Ini terlihat siswa saya, mereka bersemangat sekali karena dalam penerapannya mereka ini sesuatu yang baru dan memang belum pernah sebelumnya mereka dikasih lihat video yang gurunya sendiri masuk ke dalam video tersebut. Biasanya video mereka diadopsi dari YouTube, diperlihatkan dengan bahasa-bahasa yang mungkin sulit mereka cerna. Maka dari itu di sini terlihat mereka serius sekali memperhatikan, menyimak, dan ketika mereka memperhatikan video tersebut, mereka juga saya minta untuk mencatat poin-poin penting yang diperoleh pada video tersebut. Nah, di sini jadi kemampuan si peserta didik. Kemudian refleksi dari pembelajaran yang menggunakan video pembelajaran tadi, yaitu kompetensi guru meningkat dalam mempersiapkan media pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif yang berbasis teknologi. Nah, jadi dengan upaya kita membuat video pembelajaran, maka ini akan secara nggak langsung menggali potensi kita sendiri, Bapak Ibu. Ketika kita sebelumnya sama sekali nggak pernah nih ngedit video di Canva, di CapCut, tetapi berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan makin sering kita membuat video pembelajaran, maka itu akan menambah kemampuan kita dalam berkreasi. Kemudian refleksi untuk siswa akan menjadi lebih semangat dan antusias dalam pembelajaran, serta terlibat aktif selama proses pembelajaran. Nah, jadi ini alhamdulillah, dengan tantangan-tantangan yang ada, kemudian penerapan video pembelajaran khusus pada pembelajaran fotosintesis itu memang terlihat sekali siswa itu lebih semangat dan bahkan mereka minta lagi, besok bikinkan lagi videonya Bu, besok bikinkan lagi videonya Bu. Dan itu luar biasa sekali, selain kita merasa dihargai juga dengan karya kita, mereka pun bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita kreasikan. Jadi mereka juga lebih bersemangat dengan tugas-tugas yang kita berikan, mereka terlibat aktif ketika kita meminta mereka menyampaikan pendapat, mereka juga semangat karena dari awal mereka sudah diberi kebahagiaan, karena anak-anak itu kan suka dia dengan yang ceria-ceria, suka dengan sesuatu yang baru. Jadi itu untuk refleksi penerapan pemanfaatan video pembelajaran. Oke, udah sampai di slide akhir ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu aja yang penyampaian dari saya mengenai pemanfaatan video pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu guru hebat semuanya, teknologi itu tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik. Tetap kita membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan dengan lebih baik. Ini adalah kata-kata kutipan dari Dr. Iwan Syahril PhD. Jadi Bapak Ibu guru, jangan takut kita berinovasi, jangan takut kita berkreasi. Yakinlah bahwa
teknologi yang ada itu akan sangat membantu kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasihnya kepada Pak Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, keren sekali Bu Santri. Bagaimana Bapak Ibu semuanya sudah merasakan bagaimana indahnya ketika murid disuguhkan dengan video pembelajaran, yang video pembelajaran itu adalah kita sendiri yang berbicara di depan. Artinya secara tidak langsung nanti boleh dilakukan di rumah masing-masing melihat kembali videonya tersebut. Luar biasa Bu Santri, apa yang Ibu sampaikan terkait dengan pembuatan video pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan disimpan dulu Bapak Ibu. Sebentar lagi insya Allah kita akan ada juga di sistem diskusi nantinya. Tapi kita lanjutkan dulu untuk materi yang selanjutnya dulu yang akan disampaikan oleh Ibu Herni Sugiyarti. Beliau dari SD Islam Al-Hasanah Kijang, Kabupaten Bintan, yaitu terkait dengan pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif dan berbasis Canva itu dalam pembelajaran. Nah, kepada Ibu Herni Sugiyarti kami persilahkan. Terima kasih Bapak Arisa atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan praktik baik saya yang saya lakukan di sekolah saya dengan judul pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif Canva dalam pembelajaran. Nggak pantun dulu, Bu. Nggak pantun, Pak. Nah, ini adalah profil diri saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Herni Sugiyarti. Saya mengajar di SD Islam Al-Hasanah yang beralamat di Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Di sana saya menjadi guru kelas ya Pak ya, khususnya saya mengajar di guru kelas 1. Ini email saya. Lanjut Pak. Nah, sedikit saya akan profil sekolah saya ya Pak ya. SD Ilham Al-Hasanah ini merupakan salah satu sekolah jenjang SD berstatus swasta yang berada di wilayah Kecamatan Bintan Timur. Di sini lokasinya sudah berada di tengah-tengah kota ya Pak ya. Di sini kami ada 6 rombel, di mana ada 6 guru dan 1 kepala sekolah, dan jumlah siswa kami itu ada 135 siswa Pak. Jadi di sini kami hanya bertujuh, dan kebetulan semua guru ini di sini mengajar semua mata pelajaran Pak, karena memang kekurangan guru. Lanjut Pak. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang multimedia pembelajaran interaktif atau MPI yang berbasis Canva. Multimedia pembelajaran interaktif merupakan salah satu alat bantu pembelajaran yang efektif untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran bersama peserta didik. Jadi di sini saya menggunakan Canva. Bapak-bapak dan ibu-ibu pasti sudah tahu kan aplikasi Canva ini sangat terkenal juga ya Pak ya, dan mudah digunakan. Canva adalah sebuah platform desain gratis online yang dapat kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Beberapa keunggulan Canva diantaranya itu yaitu mudah dioperasikan dan sudah tersedia ribuan template. Gratis, satu akun pun bisa dipakai untuk berbagai device, bisa presentasi langsung atau diunduh, dan dengan satu aplikasi berbagai fitur.
Dalam membuat MPI Kafah, yang harus kita perhatikan, yang pertama itu kita harus komponennya itu yaitu judul ya Pak ya. Jadi dalam membuatnya itu kita harus perhatikan judul dulu. Pilih judul yang mudah diingat atau menarik bagi peserta didik. Yang kedua, sasaran. Sasaran yang akan menentukan keseluruhan MPI ini dalam segi tampilan misalnya Pak. Jadi kalau misalnya untuk tampilan MPI SD, SMP, dan SMA pasti berbeda. Kalau untuk SD pasti lebih banyak tampilan bergambar agar anak-anak itu lebih aktif, lebih suka belajar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran juga ada untuk mengetahui kompetensi siswa atau hasil pembelajaran peserta didik setelah belajar. Yang keempat, komponen MPI yaitu materi pembelajaran. Itu tujuannya untuk memfasilitasi peserta didik secara mandiri tanpa ada fasilitator. Yang kelima, latihan atau tes kuis. Itu gunanya untuk mengukur kepemahaman peserta didik. Keenam, referensi. Jadi kita di sini juga berikan sumber referensi pada setiap materi yang kita gunakan. Dan yang terakhir, nama pembuat atau pengarang sebagai identitas pembuat MPI. Itu. Jadi kita harus dalam membuat MPI Canva ini harus ada 7 komponen yang ada di sini, Pak. Selanjutnya, tujuan yang ingin saya capai ini adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik saya melalui pembelajaran berdiferensi dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif berbasis Canva. Kenapa saya ingin meningkatkan motivasi belajar peserta didik saya, Pak? Karena kalau mengajar kelas 1 ini kan harus benar-benar konkret ya Pak ya. Jadi kadang anak-anak tidak motivasi belajar. Makanya saya ingin memakai Canva dalam pembelajaran agar lebih menarik, agar anak-anak itu termotivasi belajarnya. Lanjut Pak. Nah, situasi yang terjadi di sekolah saya itu, yang pertama itu proses belajar mengajar yang berpusat pada guru. Sehingga peserta didik menjadi pasif dan kurang kreatif. Nah, di sini Pak, guru-guru ini hanya selalu memakai metode konvensional seperti metode ceramah terus. Jadi anak-anak ini menjadi pasif, kadang tidak kreatif. Monoton dia ya Pak ya, jadi hanya berpusat pada guru saja. Yang kedua itu sumber belajarnya kurang menarik. Saya lihat di sini masih banyak guru-guru yang berpotokan pada buku. Kurangnya pemahaman teknologi. Jadi untuk membuat, khususnya di sekolah saya, untuk membuat MPI Canva aja masih sedikit pemahamannya kurang, Pak. Yang ketiga, keterbatasan sarana prasarana sekolah juga. Karena di sini WiFi juga tidak sampai ke kelas-kelas, Pak. Terlambat, WiFi-nya lelet. Terus Infokus juga kami di sini cuma 1, jadi ada bergantian setiap kelasnya. Dan juga laptop juga terbatas. Itu situasi yang terjadi di lingkungan saya, Pak. Lanjut, Pak. Nah, selanjutnya tantangan. Yang pertama itu rendahnya minat peserta didik dalam proses belajar. Nah, di mana pada saat saya memulai pelajaran, kadang-kadang anak ini kalau kita hanya metode ceramah, mereka itu kurang minat, Pak, belajarnya. Jadi rendah juga hasil yang tujuan pembelajaran yang saya itu pun kadang tidak tercapai.
Yang kedua, guru masih menetapkan pembelajaran konvensionalnya seperti yang tadi saya bilang, masih menggunakan metode ceramah atau mencatat di papan tulis. Jadi itu menjadi tantangan. Yang ketiga, pengetahuan guru juga membuat dan mengembangkan media pembelajaran berbasis IT juga masih kurang. Dari ketiga tantangan tadi, Pak, jadi saya melakukan aksi, saya membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva. Di sini saya mencoba membuat dengan menggunakan Canva untuk mata pelajaran matematika. Di mana matematika ini kan juga anak-anak kalau untuk materi bangun datar mereka lebih suka kalau melihat gambar, melihat bendanya secara langsung. Nah, ini saya membuat MPI-nya. Terus di sini juga saya menyisipkan lagu mengenal bangun datar. Ini dapatnya juga saya sisipkan di Canva dengan YouTube. Ya Pak, setelah itu saya setelah mengadakan pembelajaran, saya juga melakukan kuis di tengah-tengah proses pembelajaran agar lebih menarik lagi. Lanjut. Nah, MPI itu tidak hanya untuk membuat media pembelajaran saja, di sini pun saya menggunakan Canva itu dengan membuat LKPD. Nah, jadi saya juga membuat LKPD yang menarik, jadi tidak hanya memakai buku saja, Ibu-Ibu, kami juga membuat LKPD dengan menggunakan Canva. Terus setelah saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan Canva, di sini terlihat anak-anak sangat antusias, Bu. Yang tadinya mereka bosan, belum waktunya istirahat, sudah minta istirahat, tetapi setelah melakukan aksi ini, pembelajaran dengan Canva ini, mereka malah keterusan gitu, jadi tidak mau berhenti, bahkan tidak mau pulang karena begitu antusiasnya ya. Nah, di sini juga kita lihat ada anak-anak nih, murid saya, mereka lebih kreatif, bisa mandiri dan bisa bersama-sama berkolaborasi dengan kawannya. Lanjut, Pak. Nah, refleksinya itu yaitu setelah melakukan aksi dari ketiga situasi dan tantangan tersebut, minat siswa dalam proses pembelajaran menjadi tidak menonton dan bervariasi. Yang kedua, membangun kreativitas dan imajinasi peserta didik. Yang ketiga, peserta didik menjadi lebih aktif dan lebih bersemangat lagi dalam proses pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya, multimedia pembelajaran interaktif atau Canva dapat meningkatkan pembelajaran dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif bagi peserta didik, di mana siswa menjadi lebih memahami materi pembelajaran yang saya ajarkan. Baiklah, Ibu atau Bapak, dari saya, sebelumnya saya tutup. Nah, ini saya baru tutup dengan pantun ya, Bapak Ibu. Hari Selasa ke kota tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah berkenan mendengar baik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa kasih luar biasa Pak ya, Ibu kita, Ibu Herni Sugiyarti yang telah memaparkan tentang MPI,
pembelajaran multimedia, pembelajaran interaktif. Luar biasa, ini sasarannya luar biasa lagi Bapak Ibu. Ini kelas 1 SD tadi saya simak ya. Luar biasa, artinya secara tidak langsung ini memberikan memang perhatian kepada anak-anak kita bahwa dengan MPI ini anak memang berfokus untuk mendengarkan, kemudian untuk mengikuti alur-alur yang ada di MPI tersebut. Luar biasa Ibu, terima kasih Ibu Herni Sugiyarti telah memberikan praktik baiknya. Nah, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan disimpan dulu, nanti kita akan jawab, atau silakan bisa bertanya di kolom chat saja terlebih dahulu, nanti kita akan kumpulkan dan kita akan jawab di sesi diskusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan pemateri selanjutnya, yaitu dari Bapak Muhammad Fadil, yaitu temanya teh obeng. Nah, kalau nak tahu teh obeng, ada di sini. Silahkan nanti kita ulas bersama beliau terkait teh obeng itu apa sih. Nah, kita serahkan saja kepada Bapak Fadil, Muhammad Fadil, untuk menjelaskan terkait dengan inovasi pembelajaran yang dilakukannya terkait dengan teh obeng. Kepada Bapak Muhammad Fadil kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas. Ya, Jelas, Pak. jelas sekali ya. Pantun Oke, dulu Pak. pantun dulu. Oke, baik. Saya awali dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya berpantun ya. Angin bertiup kembangkan layang. Mole. Ya. Haluan menuju ke bintang. Wah. Mari tingkatkan inovasi belajar untuk Ewa. pembelajaran yang menyenangkan. Iya, tepuk tangan dulu Bapak Keren. Ibu. Tepuk tangan. Tepuk meriah Bapak Ibu. Oke, tadi sudah dibahas juga dari moderator saya angkat tema tentang teh obeng gitu ya Pak ya. Nah, jadi teh obeng itu sendiri adalah sebuah singkatan, yaitu teknologi optimalkan belajar yang menyenangkan. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang praktik baik saya, di mana di sini saya menciptakan inovasi multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan articulate storyline. Jadi mohon izin Bapak Ibu, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Fadil, saya dari SD Negeri 004 Batu Ampar, Kota Batam. Ya, mungkin barangkali di sini ada orang Batam kayaknya ya. Ya, oke. Selanjutnya, profil sekolah saya mengajar di SD Negeri 004 Batu Ampar, di mana itu beralamat di Jalan Tamaratea, Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam, dengan jumlah siswa 1056, kemudian jumlah rombel 32 rombel, dan jumlah guru 36, tendiknya 6, ruang kelasnya 17, dan lab komputernya 1. Sebagai kata pengantar saya, di sini saya pernah membaca di suatu laman ya Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu pernah membaca di Guru PAUD Dikmas ya. Nah, di situ bahwa teknologi berkembang pesat, dan hal ini kita dipermudah dalam kita mengajar dan memberikan pelayanan ke peserta didik. Sebagai contohnya, di sini artikelnya memuat tentang tantangan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah dasar, ya, dengan menggunakan sistematik literatur review yang dimana terdapat tantangan seperti sarana dan prasarana, kemudian yang kedua SDM guru, yang ketiga di mana guru kesulitan dalam melakukan evaluasi. Kemudian kondisi siswa juga dan kepentingan kebijakan pemerintah. Nah, dari poin-poin ini yang perlu kita garis bawahi, yaitu adalah SDM guru yang perlu ditingkatkan dalam penggunaan teknologi. Nah, Bapak Ibu, saat ini memang teknologi sangat berkembang pesat, dan hal ini juga dipermudah kita ya dalam mengajar tentunya. Jadi teknologi juga diciptakan bukan untuk mempersulit kita, tetapi teknologi itu membantu pekerjaan kita. Nah, pada tahun 2020 ya, kita terakhir menggunakan ujian nasional, di mana di situ
menggunakan sistem LCK, yang dimana ketika kita peserta didik mengisi lembar jawaban ya, dengan masih menggunakan sistem semi komputer ya, di mana itu jawabannya nanti di scan, kemudian ada yang bisa terbaca dan ada yang tidak terbaca. Nah, disitulah kadang kelemahannya. Nah, kini di zaman sekarang, di yang masa kita ini ya, kita sudah banyak melakukan perubahan Bapak Ibu dalam pendidikan ini, yaitu dampaknya seperti adanya ANBK, UTBK ya. Jadi itu juga bisa mengurangi kemungkinan kesalahan dan bisa juga meminimalisir kekeliruan ya. Nah, jadi bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Tentunya di sini ya. Tentunya di sini menjadi sebuah tantangan ya, Bapak Ibu ya. Kita juga seperti sarana prasarana tadi yang di sekolah kita ya. Nah, jadi namun sebagai guru kita juga harus perlu menyikapi hal tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan ya. Ini adalah MPI yang saya buat ya, Bapak Ibu, dengan judul berkenalan dengan bumi kita. Nah, jadi materi ini saya ambil dari kelas 5 tentang perubahan wujud benda, tentang ada apa saja di bumi kita, ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin mencoba MPI yang saya buat, silakan Bapak Ibu klik link yang ada di layar ya. Mungkin itu ada linknya s.id MPI Fadil. Ya, itu nanti akan saya share juga. Nah, tampilan MPI-nya saya spill Bapak Ibu ya. Nah, jadi tampilan MPI-nya ini yang saya buat itu menggunakan Canva, dan juga MPI ini juga saya buat dengan articulate storyline. Jadi ada perpaduan di sini. Nah, tetapi sebenarnya Canva itu saya gunakan untuk membuat aset-asetnya. Jadi di articulate storyline lah saya berkreasi, ya kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini dalam membuat MPI sebenarnya itu agak sedikit butuh waktu untuk belajar sebenarnya, ya, dari kedua aplikasi tersebut, Canva dan articulate storyline ya. Nah, itu sebelumnya juga disampaikan oleh Ibu Herni tentang pembuatan MPI dengan menggunakan Canva ya. Nah, saya memperpadukan antara kedua itu, gitu kan. Nah, dan juga di sini ada hosting ke website supaya bisa diakses. Jadi saya di sini menggunakan GitHub sebagai supaya lebih bisa diakses oleh semua anak. Jadi di sini jadi online gitu kan. Nah, jadi dalam prosesnya GitHub ini agak sedikit tricky gitu. Harus ada sedikit otak-atiknya gitu lah gitu kan. Nah, cara membuatnya itu tidak bisa saya detailkan malam ini Bapak Ibu. Mungkin kita akan coba lain waktu, mungkin dalam tema yang lain ya Bapak Ibu, dalam sesi webinar yang lain mungkin ya. Nah, selanjutnya ini saya sedikit spill tampilan-tampilan MPI-nya ya. Nah, dari tampilan-tampilan MPI ini saya buat di dalamnya terdapat pengantar dan menu ya. Kemudian ada juga referensi-referensi yang terdapat di dalamnya, aset-aset apa saja yang saya gunakan, ya termasuk saya menggunakan aset dari Canva ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga ada videonya, kemudian ada rangkuman tentunya yang saya buat di MPI saya. Nah, jadi saya membuat ini dengan rancangan ini itu bisa Bapak Ibu lihat di sini ya. Mungkin saya akan share sedikit gitu. Oke. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu
Ini tampilannya bisa di HP ya, dan bisa di laptop ya. Nah, jadi misalkan nih, nah, di pendahuluan sini akan ada capaian pembelajarannya, bisa kita lihat, kemudian tujuan pembelajaran. Dan kalau untuk materi, di sini tersedia yang berupa Bapak Ibu yang bisa dibaca oleh anak-anak kita ya. Kemudian juga ada video yang bisa dilihat, dan ini bisa dilihat ulang Bapak Ibu ya. Selamat datang di pembelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang atmosfer. Nah, itulah tampilan untuk materi ya Bapak Ibu. Dan di sini juga tersedia rangkuman. Rangkuman yang sudah saya buat ada di sini. Dan juga ada evaluasi untuk mengukur ketercapaian peserta didik kita. Nah, di sini saya buat dalam bentuk pilihan ganda Bapak Ibu. Jadi di sini terdiri atas 10 soal. Jika misalkan siswa tersebut nilainya 70, maka di situ akan ada keterangan lulusnya gitu. Oke, saya kembalikan ke presentasi. Nah, kalau tampilan untuk evaluasinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya peserta didik tersebut menjawab benar, maka akan ada feedbacknya. Ya, kamu hebat. Benar sekali, bukit adalah dataran yang menjulang tinggi. Nah, di sini dijelaskan kenapa jawabannya benar. Tetapi di sini seandainya jawaban peserta didik itu belum tepat, maka akan ada feedback seperti ini, maaf, jawaban Anda belum tepat. Nah, juga dan hasil evaluasi di sini kalau seandainya peserta didik tersebut nilainya di atas 70, maka akan dinyatakan berhasil gitu. Nah, oke, Bapak Ibu. Jadi dalam karakter MPI yang saya ciptakan ini bersifat materi dan evaluasi. Sehingga ini bisa diterapkan dalam berbagai model pembelajaran seperti problem based learning, project based learning, dan discovery learning. Nah, MPL ini bisa digunakan guru sebagai alternatif pengganti buku yang lebih menarik tentunya bagi siswa. Nah, dalam berbagi praktik baik ini saya menggunakan metode STAR, yaitu pertama ada situation, ya, situasi, kemudian yang kedua ada task, tantangan, ada action, dan result, hasil. Nah, yang pertama di sini situasi. Mengapa saya menciptakan MPI ini? Yang pertama ini adalah kreasi dari level 3 saya Bapak Ibu. Jadi dalam pembatik kreasi level 3 ini dipraktekkan dan diimplementasikan di kelas. Nah, jadi saya mendapatkan ide membuat MPI tersebut di level 3. Dan juga yang kedua, saya melihat situasi situasi yang real juga yang saya hadapi, motivasi murid yang kurang maksimal. Jadi anak-anak sepertinya itu lebih tertarik ya Bapak Ibu ya, kayaknya lebih pada pembelajaran yang melibatkan gadget. Nah, jadi saya mencoba menghadirkan perangkat tersebut dalam bentuk pembelajaran. Nah, yang ketiga tentunya terdapat tantangan-tantangan, yaitu perangkat di sekolah Bapak Ibu, dan akses internet yang kadang kurang stabil gitu kan. Nah, tetapi ini bisa berhasil saya atasi tantangan tersebut dengan sangat baik. Kemudian materi IPAS, karena juga di sini materi tersebut adalah materi yang ingin saya ajarkan, jadi saya buatlah materi itu gitu kan. Jadi saya langsung implementasikan juga di pembelajaran saya gitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada task, yaitu tantangan. Nah, saya
itu menciptakan MPI yang berkolaboratif agar menciptakan pembelajaran yang kolaboratif ya tentunya Bapak Ibu ya, berpikir kritis serta bermakna dan menggunakan aset yang ada. Nah, saya menerapkan model pembelajaran di situ adalah problem based learning, yaitu dengan memanfaatkan MPI yang saya buat ini. Model ini juga melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Dalam model ini, peserta didik akan dilatih untuk berpikir secara kritis, menganalisis dan mengevaluasi masalah yang dihadapi. Itu action saya, Bapak Ibu. Ya. Jadi dalam melaksanakan penerapan model pembelajaran problem based learning ini, saya menganalisis dulu gitu kan, apa kira-kira cocok nggak dengan pembelajarannya gitu. Dan selanjutnya, di sini saya Bapak Ibu selalu melakukan di awal pembelajaran saya selalu menggunakan quizzes. Nah, jadi quizzes ini juga salah satunya untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik saya yang saya ajarkan. Dan selanjutnya dalam Sintak PBL inilah saya juga ada orientasi pada masalah peserta didik. Membimbing penyelidikan individual kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menganalisis proses pemecahan masalah. Nah, MPI ini saya buat juga dengan tema tentang ada apa di bumi. Jadi saya maksimalkan dalam pembimbingan penyelidikan kelompok juga, dan juga ini bisa secara individual. Dan untuk mengorganisasi siswa tersebut, saya menggunakan evaluasi ya yang saya kembangkan yang ada di materi tersebut, dan evaluasi itu juga saya jadikan sebagai referensi saya gitu Bapak Ibu. Dan untuk hasilnya saya kasih feedback dari peserta didik saya saja ya. Pak Fadil ngajarnya seru, soalnya di pembelajarannya ada video bacanya. Jadi saya lebih ngerti dan lebih semangat belajarnya. Terus kalau nggak paham bisa lihat lagi videonya, jadi lebih gampang ngerti. Saya juga suka karena kita kadang diajak main games yang bikin belajarnya jadi lebih asik. Ya, nah jadi begitulah dari hasil yang saya dalam pembelajaran yang saya terapkan gitu Bapak Ibu. Jadi di situ peserta didik merasa mereka itu senang dan juga pastinya sangat interaktif sekali karena di dalamnya terdapat video yang bisa kita tonton ya. Kalau misalkan tidak paham mungkin bisa diulang lagi, dan juga ada kuisnya ya. Nah, itu juga bisa memicu semangat peserta didik kita. Nah, tentunya di sini saya mengajak Bapak Ibu guru semua ya, marilah kita merancang suatu pembelajaran yang lebih menarik lagi di kelas ya. Salah satunya membuat MPI ini, multimedia pembelajaran interaktif. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin bisa berlatih ya pelan-pelan ya, mungkin menggunakan Canva dulu gitu kan. Nah, kalau di articulate storyline ya agak sedikit rate-nya agak medium lah gitu kan. Nah, jadi dalam pembelajaran tersebut saya mendapat banyak motivasi ya untuk membuat lagi gitu kan. Nah, dan juga saya ingin mengimplementasikan media pembelajaran yang saya rancang ini kepada Bapak Ibu guru jika berkenan mengadakan ruang berbagi dan berkolaborasi. Nah, penutup dari saya yaitu Pak Usman ke Batu Aji. Masjid Sultan indah bermotif. Mari kita optimalkan teknologi. Wujudkan pembelajaran yang inovatif. Masya Allah. Lagi, Encik Lela membeli garam. Garam dibeli di kedai asongan. Cakep.
Saya Fadil dari Batam. Boleh. Jika Ewa. kurang berkenan, bukan. Ewa, Terima ewa, kasih. ewa. Yang Luar biasa diberikan, Pak Fadil. kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Fadil ini orangnya masih muda, teknologinya sangat memadai ya, luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fadil atas pemaparan yang luar biasa terkait dengan TO Bank, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran yang inovatif untuk sebagai wujud implementasi kurikulum Merdeka. Baik, Bapak Ibu semua, luar biasa sekali kalau kita lihat ini sudah 3 narasumber, pastinya sudah banyak nih di benak-benak pikiran kita bagaimana, mengapa, atau apa selanjutnya refleksi dan sebagainya untuk kita nanti pertanyakan. Nanti kita simpan dulu, lagi-lagi kalau ada yang ingin ditanyakan, yang ada yang ingin resen, kita fokus dulu untuk pemaparan selanjutnya. Dalam kesempatan yang berbagai ini, saya akan memapari langsung terkait dengan pembelajaran juga berbasis MPI yang dikolaborasi dengan platform dari Canva itu sendiri. Jadi ini yang selanjutnya Bapak Ibu ya. Jadi moderator harus bisa rangkap 2 sebagai pemateri sekaligus. Baik Bapak Ibu, mungkin dalam kesempatan yang berbahagia ini mohon izin untuk kita semua ingin bukan menganggap yang lebih, tetapi hanya sekedar berbagi saja untuk kita semua. Mudah-mudahan ada yang termotivasi atau terinspirasi, ataupun nanti sama-sama nanti menjadi suatu pembelajaran juga untuk kami. Bentar Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Apakah Pak. sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Wah, ya faktor sinyal Bapak. Lagi muter-muter dia. Kirim ke saya linknya, Pak. Ketika jalan Pulau Lingga, dia muter-muter ya. Mungkin banyak ombaknya ketika mau ke Lingga Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu muter-muter lagi, namanya hari ini juga kita putar-putar ke Lingga. Jadi memang kalau nggak sesuai dengan pertanyaan nanti bisa muter-muter. Baik Bapak Ibu, perkenalkan, izin perkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Arisha, guru SMP Negeri 2 Lingga Timur. Saya berasal dari Kabupaten Lingga. Alhamdulillah dalam kesempatan berbagai ini bisa berbagi dan berkolaborasi dengan sahabat teknologi di grup yang ketiga ini, mendapatkan hal yang luar biasa dari ini Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Pak moderator mohon izin. Kita mau dia Bapak Ibu. Ya, silakan. Oke
Oke Bapak Ibu, nampak Bapak Ibu? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak. Izin Pak Moderator, suaranya tidak terdengar. Pak Moderator lagi baca doa. Tak dengar Pak Aris. Jaringan ya Bu, itu jaringan. Saya tunggu sebentar. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Sepertinya moderator kita masuk, Pak. Udah Pak? Sudah Pak. Sudah Pak? Sudah Pak. Silakan. Sudah, Pak. Oke. Oke Bapak Ibu, ini ada sedikit video tapi saya lanjutkan karena kondisi sinyal yang tidak memungkinkan. Saya berikan nama tadi bahwa pembelajaran inovasi pembelajaran itu berbasis ala permainan gasing Bapak Ibu, bukan kami membawa gasing dalam kelas, tidak, tetapi mengambil sebuah makna terdalam dari kegiatan permainan gasing kami, bahwa di Lingga itu sudah melaksanakan kegiatan gasing itu sudah rutin, kegiatan lomba dan sebagainya. Jadi ini merupakan kearifan lokal kami, dan ini salah satu yang kami ambil sebuah hikmah di antara permainan gasing itu. Ada gasing itu kami buat dari singkatan dari gaya aktif 5 gaya aktif, interaktif dan menyenangkan. Yang pertama Bapak Ibu, pahami diri melalui kesepakatan kelas. Yang kemudian 2, pahami tujuan pembelajaran melalui pertanyaan pemantik. Yang ketiga, pemahami materi dengan cara dan gaya sendiri. Yang selanjutnya adalah uji pemahamanmu. Dan kemudian yang terakhir adalah ayo refleksikan. Jadi MPI ini merupakan salah satu media pembelajaran multimedia pembelajaran interaktif yang kami padukan dengan gaya aktif ini Bapak Ibu. Jadi ini merupakan gaya aktif belajar yang berpusat kepada siswa dengan kita memberikan kesepakatan kelas, pertanyaan pemantik, dan kemudian gaya belajar mereka sendiri, ujian pemahaman, serta refleksi dari siswa itu sendiri. Ini merupakan cara belajar. Nah, adapun kegiatan di kelas itu ada fitur tersendiri nanti yang berbasis Canva itu yang nanti yang kita bimbing melalui pembelajaran di kelas. Apakah itu dengan model problem based learning, dengan proyek based learning nantinya. Nah, adapun dari metode STAR yang melandasi saya membuat sebuah inovasi pembelajaran ini Bapak Ibu. Yang pertama situasi Bapak Ibu ya. Jadi sebagian besar siswa itu telah memiliki HP sendiri dan jaringan internet kita memadai. Jadi di tempat kita, di wilayah Lingga Timur, Kabupaten Lingga ini, itu sebagian besar itu sekitar 80% itu sudah memiliki HP. Jadi yang tidak memiliki HP ketika pembelajaran itu kita fasilitasi dengan Chromebook dan pembelajaran berbasis kelompok. Jadi nanti di situ dia berbagi dengan teman-temannya yang tidak memiliki gadget. Kemudian situasi yang lain Bapak Ibu, mata pelajaran saya khususnya
pendidikan agama Islam itu tergolong banyak konten-konten yang sifatnya ada abstrak, kemudian butuh visualisasi, terutama elemen fikih. Ada memang bagian-bagian dari elemen-elemen pendidikan agama Islam itu yang tidak kita bisa kita visualisasikan. Itu yang membutuhkan nanti dengan pemaparan yang khusus, secara khusus nantinya. Kemudian peserta didik masih fasih dalam belajar, terutama yang baru kelas 7 Bapak Ibu. Saya merasakan betul ketika belajar kelas 7, ketika kita buka dengan asesmen awal, ya masih jauh, kemudian cara belajarnya, kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran masih jauh dari aktif, Bapak Ibu. Jadi dengan itu saya membuat sebuah inovasi melalui Canva ini. Kemudian tantangan, kita memilih model pembelajaran aktif yang berpihak pada peserta didik dengan pasifnya peserta didik, terutama di kelas 7 itu yang baru berpindah dari SD ke SMP. Nah, kita milih kira-kira model pembelajaran aktif apa kira-kira yang cocok untuk mereka, apakah nanti problem based learning atau project based learning atau discovery listening atau lain sebagainya, atau tefak atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita menghubungkan model pembelajaran aktif dengan inovasi melalui pembelajaran berbasis digital. Maka dengan model pembelajaran yang sudah kita pilih, kita mencoba meramukan di dalam sebuah multi pembelajaran interaktif, yaitu MPI ini. Yang paling sederhana kita menggunakan Canva itu sendiri. Yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan inovasi dan kreasi dalam platform digital ini, sehingga apa? Supaya menjaga motivasi dan minat belajar siswa. Dengan tampilan-tampilan yang indah itu, mereka muncul semangat mereka mengklik, menelusuri apa-apa saja yang ada di dalam MPI tersebut, Bapak Ibu. Kemudian dari segi aksi kita melakukan 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, perencanaan. Saya menentukan tujuan pembelajaran itu, tujuan pembelajaran apa yang hendak kita capai, elemen apa di dalamnya. Kemudian kita memilih dari tujuan tersebut, kita memilih MPI atau kita memilih medianya. Ya, medianya ya salah satunya adalah MPI. Jadi sebagian besar Bapak Ibu untuk setiap mata pelajaran yang di pelajaran saya itu sebagian besar saya menggunakan MPI ini. Jadi di Canva itu kan mudah sekali Bapak Ibu ya, tinggal dikopikan dari salinan awal, kemudian nanti tinggal diganti inti materi atau video lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah kita melakukan pembuatan MPI. Nah, inilah memilih platform Canva sebagai alternatif platform digital sederhana. Mengapa saya katakan digital sederhana, Bapak Ibu? Karena semuanya sudah difasilitasi di Canva ini. Saya yakin dan percaya mungkin sebagian besar kita yang hadir pada malam hari ini sudah bisa menggunakan Canva. Hanya saja kita mau mencoba atau tidak. Dan ini merupakan platform yang mudah sekali untuk kita lakukan. Walaupun kalau pertama kita buat itu biasanya belepotan gitu kan, tidak masalah. Tapi yang jelas ini merupakan, saya katakan ini merupakan platform sederhana karena sudah ada semua aset-aset di dalamnya. Kita tinggal milih. Nah, kita tinggal milih menghubungkan dengan halaman-halaman lain-lain sebagainya. Nah, kemudian implementasi, kita mulai pelajaran dengan MPI ini, Mbak, dan merefleksikan MPI yang telah digunakan. Setelah digunakan MPI ini, kita minta refleksinya kepada peserta didik terkait apa-apa yang perlu yang dibutuhkan mereka dari pembelajaran ini. Ada yang meminta, Pak, kita masukkan dengan kuisis misalnya, Pak, gitu, lain sebagainya. Ada usul-usul seperti itu dan kita perbarui sesuai dengan minat mereka, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini kalau ada yang ingin mencoba, silakan bisa di-scan atau diketik di Chrome https sid-s08mm. Silakan kalau ingin dicoba, silakan difotokan dulu dan kemudian dicoba kalau ingin mencoba. Nah, Bapak Ibu, saya memprintkan dalam bentuk sebuah poster saja dan itu dibawakan ke dalam kelas. Jadi sebenarnya agak lebih simpel, Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak ingin menggunakan misalnya tidak membungkus, kita hanya sekedar membawa selembar kertas, dan selembar kertas ini kita berikan kepada anak-anak, kemudian anak-anak mengelik apa yang
dengan ada panduan-panduan sebagainya, sehingga pembelajaran nanti kita pandu, kita kontrol pelan-pelan, dimulai dari langkah memahami tujuan, lanjut ya, dimulai dari memahami langkah tujuan pembelajaran, yang kemudian masuk ke ini pertama ini Bapak Ibu ya di sini, yang seperti pembelajaran aktif yang pertama itu tadi dengan kesepakatan kelas. Jadi saya buat dalam bentuk kesepakatan kelas ini pahami diri Bapak Ibu. Jadi kita mulai dengan pahami diri, misalnya berdoa dengan fokus, kemudian dengarkan aktif, dan kemudian ada rasa nasionalisme dan hafalan-hafalan ayat pendek. Nah, ini dipahami diri. Jadi ketika mereka udah paham diri akan dirinya sendiri, insya Allah nanti akan lebih semangat untuk belajar. Jadi kita kenalkan mereka di awal ini. Kita gencarkan mereka di awal, yaitu dengan kesempatan kelas. Kemudian tujuan pembelajaran ini di sini saya tidak hanya memaparkan tujuan pembelajaran saja, tapi dengan melalui pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu mereka dapatkan di dalam pembelajaran itu. Selagi pertanyaan pemantik ini tidak mereka jawab, mereka harus berulang. Makanya namanya sistemnya gasing. Sistem gasing ini sesuai dengan MPI ini Bapak Ibu. Ketika tidak dipahami materi, nanti ngulang terus. Kapan saja dan di mana saja silakan diulang. Ini makanya saya memilih dari MPI ini. Kemudian yang materi pembelajaran ini terserah mereka mau belajar secara apa. Di situ sudah saya letakkan video pembelajaran saya, memang saya jelaskan langsung. Kemudian ada juga materi-materi yang saya susun, saya ringkas yang untuk menjawab pertanyaan pemantik itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada fitur yang di luar dari 5 aktif pembelajaran itu, yaitu ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di fitur ini Bapak Ibu, itu hanya digunakan untuk ketika kita memfasilitasi pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran tertentu. Di dalam MPI ini saya fasilitasi dengan 2 pembelajaran model. Yang pertama model pembelajaran problem based learning untuk pertemuan pertama dan kedua, kemudian dilanjutkan dengan proyek based learning, yaitu dengan pembelajaran proyek. Kemudian setelah mereka memahami pembelajaran ini, kita uji ya. Kita uji pemahaman kita. Nah, uji pemahaman kita di sini. Di sini ada 2 nanti Bapak Ibu temukan kalau buka langsung MPI. Nanti ada 2 temukan tes 1 dan tes 2. Tes 1 itu untuk formatif. Itu saya kolaborasikan dengan Wordwall ya. Itu ketika berhadapan langsung. Jadi formatif itu kita sambil nyuruh anak maju ke depan sambil kita ngasih nilai. Mereka tekan tombol, misalnya tekan papan tulis, keluar soalnya, mereka langsung jawab, kita nilai di situ. Itu formatif. Kemudian tes sumatif, setelah 3 kali pertemuan itu, ada setelah proyek itu selesai, dilakukan dengan tes formatif, dan formatif itu, tes sumatif ya Bapak, tes sumatif itu nanti itu pembelajaran yang akhir dari bab, ya, akhir bab, sehingga nanti kalau di bawah 70, mereka akan mengerjakan klik di remedial. Kalau kemudian di atas 70, mereka akan ngelik di pengayaan. Jadi kita kontrol bareng-bareng terkait dengan bagaimana penggunaan MPI ini. Yang terpenting lagi Bapak Ibu, refleksi pembelajaran. Ini dari kelima aktif dari gaya aktif belajar, yaitu refleksi. Kita ajak anak-anak peserta didik menyimpulkan pembelajarannya hari itu, kesan-kesannya, perasaannya, dan kemudian kita simpulkan juga untuk diri kita sendiri. Kira-kira pembelajaran hari ini sudah bermakna atau belum, atau ada yang kurang, silakan kita evaluasikan. Nah, itu dari sekilas MPI Bapak Ibu yang saya susun dalam sebuah platform ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat 2 gambar ini, yang satu gambar cara mereka, ya terserah mereka belajarnya, yang jelas kita tuntun ketika sampai kepada materi pembelajaran dengan waktu yang kita tentukan, ya silakan belajarlah dengan cara bagaimana kira-kira. Tapi kita fasilitasi untuk yang tidak ada gadget, kita fasilitasi Chromebook. Dan yang kedua itu bentuk formatif ya, asesmen formatif, untuk kita langsung kita maju mereka menjawab pertanyaan, kita langsung kita kasih nilai. Nah, refleksi Bapak Ibu dari Alustar tadi terakhir adalah alur refleksi. Refleksi guru MPI ini mudah dikerjakan dan tidak butuh waktu lama untuk membuat. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat satu saja MPI yang kita berhasil ini,
untuk materi selanjutnya, untuk bab selanjutnya tinggal di copy paste tanpa kita mencari aset-aset yang lain cukup gitu ya. Artinya bisa kita share kembali kepada anak. Mudah sekali. Saya katakan ini luar biasa mudah walaupun dalam kesibukan kita masih bisa sempat menyempatkan diri untuk membuat MPI ini. Jadi kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, MPI ini merupakan solusi di antara kesibukan kita, tetapi anak-anak bisa tetap belajar dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan berpihak pada murid. Yang kedua, hanya butuh kreasi saja dan inovasi untuk menarik perhatian peserta didik. Kadang-kadang kalau udah itu saja, perlu juga sekali-sekali kita buat inovasi yang lain. Misalnya kalau tes itu ya hanya dengan word wall tekan tombol, atau word wall nanti pada teka-teki atau quizzes. Ini bisa kita kolaborasi. Karena kadang-kadang yang ditunggu peserta didik itu bukan materinya yang panjang, tetapi adalah bagaimana evaluasinya. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian refleksi murid, peserta didik dapat mengulang pelajaran kembali kapanpun. Kemudian peserta didik aktif menelusuri fitur-fitur yang ada. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembelajaran multimedia MPI ini berbasis Canva, yang kemudian saya kolaborasi dengan alat pembelajaran gasing, 5 pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi bagi saya dan menjadi refleksi untuk saya dan kita semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Kalau moderator inilah yang saya Bapak Ibu ya, tidak bisa memuji narasumbernya sendiri. Oke Bapak Ibu, kita lanjut dengan peserta terakhir. Nanti kalau ada yang sekali lagi pertanyaan, tunggu sebentar lagi kita akan sama-sama bahas karena kita punya waktu sampai jam 9 malam insyaallah. Kita akan serahkan kepada Bapak Muhammad Hamdan, SPD. Guru SPN. Assalamualaikum Bapak Ibu. Jadi kepada Bapak Hamdan kami silakan. Luar biasa semangatnya Bapak Hamdan. Kedengeran suaranya? Dengar Pak, terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam hari ini saya sebagai salah satu sahabat teknologi juga akan men-sharing tentang praktik baik saya yang berjudul tentang pemanfaatan Geniali dalam pembelajaran interaktif dan inovatif. Nama saya M. Hamdan, SPD, dan sekarang saya bertugas di SDN 003 Bukit Padi. SDN 003 Bukit Padi itu berlokasi di Kepulauan Anambas dan tepatnya di Kecamatan Jemaja Timur. Oke Pak, lanjut. Nah, ini merupakan profil sekolah saya. Seperti namanya, Bukit Padi ini utamanya penduduknya berasal dari transmigrasi atau dari orang Jawa, dan orang tua dari murid ini kebanyakan petani. Di sini saya memiliki microsite juga tentang profil SDN 00 Bukit Padi. Bisa di-scan atau diakses situsnya. Lanjut Pak. Nah, sekolah kami juga dikelilingi oleh pohon, hutan, tapi untuk akses jalanan sudah lebih baik dan akses internet juga sudah lumayan. Dilanjut. Nah, tujuan saya praktik baik ini, pertama diharapkan peserta didik dapat lebih aktif terlibat dalam proses belajar, memperdalam pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan motivasi belajar. Nah, di sini seperti saya judul tadi adalah pembelajaran interaktif, yaitu interaktif itu artinya pembelajaran kita berjalan antara dua arah, antara guru dan murid. Nah, di sini kenapa pentingnya pembelajaran interaktif? Karena pertama adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Kalau pembelajaran konvensional seperti yang kita tahu bahwa dulunya pembelajaran itu hanya dari gurunya saja, sedangkan muridnya pasif. Sedangkan pembelajaran interaktif ini siswanya
terlibat dalam proses transfer ilmu. Selanjutnya mempermudah pemahaman konsep. Nah, kalau pembelajaran interaktif atau multimedia interaktif, dalam kata multimedia berarti medianya ada gambar, suara, ataupun interaktif game seperti siswa melihat gambar atau menonton video. Dan yang terakhir, ini juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi sebelum belajar, tentunya kita ingin agar siswa itu suka dengan materi kita, atau dia fokus dengan apa yang akan kita ajarkan. Lanjut, Pak. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dengan metode STAR. Yang pertama ada situasi, kedua tantangan, ketiga aksi, dan terakhir refleksi. Lanjut. Nah, di situasi awal yang saya hadapi di kelas, saya mengajar di kelas 5, SDN 005 Bukit Padi. Pertama dari sekolah ini sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan mendapatkan sarana gedung TIK yang baru, Chromebook yang baru. Namun untuk pemanfaatannya hanya digunakan pada saat-saat ANBK saja. Jadi di sini terdapat kekurangan pemanfaatan sarana TIK sehingga saya bisa memulai untuk memanfaatkan teknologi atau gadget-gadget yang ada di sekolah. Kedua, dari siswa, minat belajar yang menurun. Jadi kalau kita belajar dari metode itu aja, jadi siswanya kadang-kadang cepat bosan. Karena itu kita harus mencari yang metode baru untuk belajar. Terakhir, dari yang saya lihat dari luar sekolah, siswa ini kebanyakan dia kecanduan dengan bermain HP atau gawai. Jadi semua informasi yang ada di kampung ini kalau saya masih di kampung, Pak, cuman siswanya ini udah kenal dengan istilah atau kata-kata keren yang ada di luar, di kota-kota. Jadi ini didapat informasinya emang dari HP-nya, jadi dari TikTok dan sebagainya. Sedangkan kita sebagai guru saja masih kurang paham apa yang mereka bicarakan. Karena itu saya menilai bahwa siswa ini kecanduan bermainnya. Jadi dengan ada multimedia pembelajaran ini, saya berharap paradigma siswa itu terhadap gawai atau gadget ini tidak hanya digunakan untuk bermain saja, tetapi bisa digunakan untuk mencari informasi atau belajar, yaitu dengan mengakses YouTube dan sebagainya. Lanjut, Pak. Nah, di sini situasinya tadi yang sudah saya jelaskan bahwa siswa itu cenderung pasif dan kurang tertarik dengan materi pembelajaran. Kalau saya belajar dengan cara konvensional. Kedua juga mereka kesulitan menghadapi konsep-konsep abstrak, terutama dalam mata pelajaran. Memang untuk tingkat kognitif kelas 5 SD ini memang masih dalam konsep konkret. Jadi selama ini kita belajar harus mengajar dengan kalau ada konsep abstrak, jadi kita harus konkretkan dulu. Jadi multimedia pembelajaran yang saya buat ini berfungsi sebagai jembatan untuk kognitif siswa ini bisa memperoleh konsep yang konkretnya. Terakhir, suasana belajar yang kurang kondusif dan hasil belajar siswa juga kurang memuaskan. Lanjut, Pak. Selanjutnya, setelah situasi ada T, yaitu tantangan. Tantangan yang saya hadapi pada situasi tadi adalah bagaimana cara saya supaya bisa membuat anak itu pertama motivasi belajarnya naik. Atau bagaimana dia kalau kita mempelajari sesuatu dia itu suka. Caranya adalah dengan membuat pembelajaran itu lebih interaktif sehingga siswa itu bisa mengklik sendiri jawabannya, bisa mencari sendiri materinya. Jadi
Dia tidak merasa dia dijejali oleh ilmunya, tetapi dia sendiri yang mencari ilmunya. Selanjutnya, saya juga ingin memastikan bahwa semua siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke, Pak? Dan yang tahap ketiga yaitu aksi. Aksi yang saya lakukan adalah seperti judul, saya memilih platform yang bernama Genially. Genially ini adalah platform digital atau situs online yang bernama Genially. Genially ini berfungsi untuk mendesain materi pembelajaran yang interaktif. Ketiga, menerapkan pembelajaran interaktif. Dan terakhir, menggunakan berbagai fitur Genially, quiz, game, dan animasi. Jadi aksi yang saya lakukan adalah setelah saya mengetahui tentang Genially, saya belajar bagaimana cara membuat Genially. Lanjut, Pak. Nah, untuk mungkin ada Bapak Ibu yang masih kurang familiar dengan apa itu Genially, saya juga menyebutnya juga masih kurang paham juga Genially itu apa. Jadi sekarang mari kita belajar sama-sama secara singkat saja. Genially itu sebenarnya adalah platform online yang memungkinkan siapa saja untuk menciptakan konten interaktif yang menarik dan informatif tanpa memerlukan keahlian desain atau coding yang mendalam. Nah, seperti bapak-bapak yang lain juga, ini merupakan jenis multimedia pembelajaran. Kalau bapak yang sebelumnya ada yang menggunakan Canva, ada yang menggunakan Story. Nah, di sini saya menggunakan Genially. Genially ini sama juga dengan aplikasi, cuman kita tidak perlu memiliki background coding atau keahlian mendesain. Jadi, semua kontennya udah disiapkan, kita tinggal mengedit, atau kalau mau buat pun sudah didesain dengan rapi dan mudah dipelajari. Lanjut, Pak. Nah, ini merupakan home dari Genially. Bapak Ibu bisa login dengan email belajar ID. Di sini dari email saya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa udah ada template-templatenya. Template dari presentasi bisa, template dari pelajaran lain juga bisa. Dan bagusnya Genially ini dia juga update. Jadi di sini bulan Oktober, jadi biasanya kita kan ada Halloween di luar sana. Di luar sana ada Halloween. Jadi ada update tentang template Halloween. Ini bisa kita gunakan juga. Nah, ini template-nya. Untuk bisa mengajar di kelas itu udah sub-sub unitnya udah ada. Untuk IPS, untuk geografi juga ada pembelajarannya. Jadi tinggal kita cari saja template-nya. Nah, selain dari template, juga ada yang namanya inspirasi. Jadi inspirasi ini adalah aplikasi yang sudah didesain oleh guru-guru lain sedunia, dan kita tinggal menggunakannya saja. Jadi seperti di sini ada game interaktif untuk bagaimana meletakkan organ-organ tubuh pada manusia yang di baris kedua nomor 2. Nah, itu jadi siswanya itu tinggal bisa menggerakkan saja kursornya di mana dia mau meletakkan organnya. Jadi kita tidak perlu mendesain lagi. Mungkin kita bisa mengedit nama sekolah kita, nama kita, atau nama anaknya. Di sini sangat mudah sekali. Ataupun ada Kitchen Nightmare. Ini kan seperti TV yang terkenal, Kitchen Hell. Jadi ini siswa bisa merasakan bagaimana dia belajar tentang masak-masak. Lanjut, Pak. Nah, ini kalau kita mau membuat dari awal juga bisa, dari kosong.
Nah, jadi di sini ada image itu foto kalau kita mau letakkan, resource dan sebagainya. Saya juga dulunya skripsi itu tentang membuat aplikasi pembelajaran. Cuman kalau dibandingkan dengan yang ini, aplikasi yang saya bikin tahun-tahun dulu itu sangat sulit. Jadi harus kita coding dulu, harus pakai kalimat-kalimatnya. Kalau misalnya salah, harus dicari dulu apa salahnya. Nah, tapi dengan Genially ini jadi lebih mudah. Jadi kalau kita mau bikin tombol butonnya, udah disediakan, tombol home, tombol next, dan sebagainya. Lanjut, Pak. Nah, dan untuk publikasinya juga sudah dilakukan secara online, jadi tidak perlu hosting ke situs lainnya. Jadi sudah disediakan. Jadi itu mempermudah juga. Jadi dengan itu siswa bisa membuka dari HP atau dari laptopnya atau dari Chromebook. Ini merupakan contoh salah satu desain saya, aplikasinya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, materi, video, latihan, asesmen, dan referensi. Seperti Bapak yang lainnya juga di sini siswa bisa mengklik sendiri. Jadi kita tidak memulai dari tujuan, dari materi, itu memang langkah-langkah pembelajaran kita. Tapi kalau siswa secara bebas ingin langsung ke materi, ya dia klik materinya juga nggak apa-apa. Atau dia mau nonton video dulu, ya dia klik video dulu. Jadi di sini siswa memiliki kebebasan dalam mempelajari sesuatu. Jadi itu menurut saya memberikan dampak positif bagi siswa. Jadi dia tidak seperti dijejali dalam mempelajari sesuatu. Lanjut, Pak. Nah, ini kesimpulannya tadi. Saya mengatasi tantangan tadi dengan menggunakan platform Genially. Karena di Genially ini kita bisa menggunakan presentasi, quiz, game, dan animasi. Jadi tidak hanya kita bisa membuat aplikasi, tapi membuat presentasi juga bisa. Oh, ya, lanjut, Pak. Nah, ini merupakan contoh dari aplikasi Genially yang saya buat. Langsung klik next saja, Pak. Nah, oke. Untuk yang judulnya, ini adalah biotik dan abiotik. Di sini ada animasinya sedikit supaya siswa itu fokus terhadap materi. Dan seperti yang bilang tadi, ada tujuan, materi, video, latihan, asesmen, dan terakhir referensi. Karena sinyalnya agak nge-lag, jadi dilanjutkan saja. Nah, terakhir sampai ke bagian akhir, yaitu hasil dan refleksi. Nah, di sini setelah saya menggunakan pembelajaran dengan Genially, saya melihat pertama adanya motivasi belajar siswa. Jadi siswa itu setelah dia membuka sendiri tentang aplikasinya, dia belajar dengan lebih sungguh-sungguh. Dan sepertinya entah pelajaran atau apa, kalau misalnya kita memberikan siswa itu laptop atau gadget, dia emang lebih fokus ke layar saja. Jadi mereka lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir juga hasil belajar siswa ini juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Selanjutnya refleksi dari saya adalah Genially ini masih versi gratisnya masih memiliki fitur yang terbatas. Jadi perlu fitur premium yang untuk mengakses yang lebih bagusnya lagi.
Untuk itu saya mengharapkan dari berbagai pihak agar guru-guru ini bisa mengakses fitur premiumnya dengan gratis. Seperti Quizizz juga dulunya kan aplikasinya banyak yang dinonaktifkan bagi yang gratis, namun pada sekarang ini sudah bisa digunakan yang aplikasi yang bagusnya lagi, sehingga lebih meningkatkan pembelajaran dan guru juga bermotivasi dalam membuat pembelajaran yang lebih aktif. Lanjut, Pak. Ini merupakan contoh dari kelas saya. Di kelas saya memang siswanya cuma ada 6, meskipun sekolah kami ada 90, tapi cuma kelas 5 yang ada 6 orang. Nah, di sini saya bisa dengan lebih mudah bereksperimen bagaimana siswa ini mempelajari tentang aplikasi ini. Nah, ini juga salah satunya. Nah, kesimpulannya terakhir, menurut saya, menurut pengalaman saya, bahwa Genially ini merupakan alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan berpusat pada siswa. Oleh karena itu, saya berharap juga sebelum saya mengenal Genially ini, saya masih tentang Canva atau Quizizz. Nah, dan saya malas juga untuk mempelajari aplikasi lain. Tapi karena dengan tahu tentang Genially ini, saya jadi bisa lebih tahu tentang bagaimana membuat pembelajaran yang lebih baik lagi. Lanjut, Pak. Oke, kesimpulan terakhir bahwa Genially merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pentingnya terus berinovasi dalam pelajaran. Demikianlah praktik baik saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan telah memaparkan materi inovasi pembelajaran melalui platform Genially ya Bapak Ibu ya. Luar biasa, bahwa memang baru kedengaran juga oleh saya. Jadi karena lebih fokus pada Canva. Baik Bapak Ibu, sekarang ada waktunya untuk kita sharing dan diskusi terkait inovasi pembelajaran yang telah dipaparkan oleh para sahabat teknologi Kepulauan Riau kelompok 3 ini. Silakan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan boleh langsung menggunakan raise hand atau ketik di kolom chat. Perlu kami informasikan Bapak Ibu bahwa daftar hadir telah kami kirimkan di kolom chat. Silahkan diisi daftar hadirnya Bapak Ibu. Dan kita akan informasikan kembali bahwa nanti untuk sertifikatnya akan kita share-kan atau kita kirim melalui email Bapak Ibu. Jadi kalau usahakan emailnya betul-betul diisi dengan benar sehingga nanti sertifikatnya bisa masuk kepada Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, silakan untuk sesi pertama yang ingin bertanya terkait dengan inovasi pembelajaran yang telah dipaparkan oleh sahabat teknologi. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung, silahkan. Atau sudah paham semuanya? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ada. Ada Ibu Eni Nurianti. Mungkin bisa Ibu Eni Nurianti langsung saja. Silakan Bapak Ibu Ibu Eni Nurianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nih agak-agak hilang atau. Oke Bu, siapa Bu? Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya dengan Bapak Hamdan. Bapak Hamdan, oke. Pertanyaannya Bu?
Oh, Bapak Hamdan tadi membuat media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi apa tadi? Genially. Itulah Genially. guys. Genially. Sebutannya ya. Sebelumnya tadi Bapak Hamdan bilang udah berpengalaman juga menggunakan Canva. Saya penasaran dengan aplikasi ini karena baru saya dengar juga karena seperti biasanya saya menggunakan Canva. Saya penasaran mau tanya dengan Pak Hamdan, apakah Canva dengan Genially itu lebih mudah mana? Fitur-fiturnya lebih lengkap mana Canva dengan Genially ini? Oke. Lebih nyaman mana pemakaiannya menurut Bapak Hamdan? Penasaran juga saya. Ya. Terima kasih Pak, itu saja. Oke. Baik, Ibu Eni Nurianti, terima kasih. Dari sekolah mana, Bu? Dari SD N01 Kelari. Oh, Kelari. Temunya Bu Santri. Oh iya, Masya Allah, luar biasa. Oke, Ibu Eni Nurianti, terima kasih atas pertanyaannya. Kita coba pertanyaan yang lain dulu, kita tampung dulu. Silakan, kalau ada yang ingin bertanya langsung, silakan. Atau ketik di kolom chat juga boleh. Wah, kayaknya udah paham. Baik, karena belum ada, kita langsung saja untuk jawab pertanyaan ini. Silakan yang lain kalau ingin bertanya nanti silakan setelah sesi satu ini. Silakan Pak Hamdan, pertanyaannya perbedaan Canva dan Genially. Kira-kira menurut Bapak nyaman mana? Itu pertanyaan dari Ibu Nuriati. Silakan Pak Hamdan. Ya Pak, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Eni. Kalau secara objektif saya tidak bisa menjawab lebih rinci ya Bu ya, tapi kalau dari pengalaman saya, karena pengalaman saya lebih banyak menggunakan Canva, menurut saya lebih mudah Canva. Cuman dengan lebih lamanya kita membuat sesuatu, dengan membuat kita proyek-proyek, menurut saya Genially ini juga merupakan salah satu tool yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Jadi kalau kita sering membuat Canva, jadi kadang-kadang siswa mungkin merasa bosan, jadi bisa kita alihkan ke Genially. Juga perbedaannya, kalau Genially ini dia lebih interaktif. Jadi di sini akan disiapkan berbagai macam buton atau tombol-tombol yang bisa siswa klik sendiri, sehingga bisa memperlanjut pembelajaran kita. Kalau secara interface atau pola desainnya, menurut saya sama aja. Jadi di sini juga Genially ini memiliki akademi atau sekolah. Jadi mereka menyiapkan bagaimana video-video cara membuatnya, atau kalau kita meng-scroll mouse-nya ke salah satu fungsi, nah itu langsung ada fungsinya, apa dijelaskan fungsinya untuk apa. Nah, jadi menurut saya kalau mudahnya lebih mudah Canva, cuman kalau kita belajar lebih lama lagi atau kita gunakan lebih durasinya lebih banyak, menurut saya sama saja. Oke, demikianlah jawaban saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Eni Nuriati? Oke Bu ya. Oke, terima kasih. Ya, Nanti kalau memang apa kita panggil aja Pak Hamdan tuh Bu Eni. Oke, boleh, mantap betul. Oke, iya. Boleh Bapak Ibu ya. Nanti kalau ingin lebih kenal dengan Genially, silakan hubungi kontak beliau. Ya, nanti beliau sendiri letakkan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan inovasi pembelajaran, atau mungkin kami bisa minta refleksi dari Bapak Ibu, mungkin ada di Batam, kira-kira dari yang kami paparkan tadi perlu perbaikan, ya silakan disampaikan. Tidak harus pertanyaan ya Bapak Ibu ya, silakan saran, kesan, masukannya untuk kami gitu. Jadi kami berada di sini juga lagi sedang belajar. Jadi kami cuma memberanikan diri saja untuk memaparkan apa yang kami buat, sehingga nanti
kalau ada saran Bapak Ibu untuk memperkuat dari apa yang kami dapatkan. Mungkin itu, silakan Bapak Ibu. Mungkin kami mintalah dari kesediaan dari Bapak Ibu untuk merefleksikan apa yang telah kami paparkan. Kalau jika tidak ada pertanyaan, tapi jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Mungkin dari Batam dulu gitu. Silakan kalau ada yang pengen merefleksikan. Mungkin ada Bapak Fadil di Batam gitu kan. Atau yang khusus ada di Natuna, ada di Anambas, silakan kasih masukannya untuk kami, insyaallah. Silakan Bapak Ibu. Kita ada Jurnali, ada Canva, ada video pembelajaran, ada story. Storyline ya. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu pengen refleksikan yang mana, silakan Bapak Ibu. Kayaknya udah paham semua nih kayaknya Pak Fadil. Oh, ada Ibu Siti Efrida Sinurat. Silakan Ibu Siti. Mute-nya Bu. Mikrofonnya Bu. Oke, silakan Ibu. Oke Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang ingin saya refleksikan dari berbagi praktik baik yang telah Bapak Ibu bagikan pada malam hari ini, sebenarnya semuanya bermanfaat ya Pak ya. Semua berfungsi menambah pengetahuan kita, terlebih kayak saya nih, guru yang udah lama, mungkin udah tua ya Pak ya, di dalam bidang teknologi masih muda gitu, umurnya yang tua. Nah, dari beberapa materi tersenyum Bu santrinya. Sama kita Bu, umurnya, tapi semangat kita masih ini kok Pak. Masih membara untuk tetap belajar. Jadi kalau dari beberapa materi yang telah Bapak Ibu sampaikan tadi, saya termasuk orang yang udah memakai Genially, tapi saya sependapat nih dengan Pak Hamdan. Kalau dibandingkan dengan Canva, saya lebih mudah Canva. Genially itu memang saya udah pakai, tapi tidak terlalu lancar. Mungkin karena jarang, akibatnya semakin tidak lancar ya Pak ya. Jadi intinya sama kayak yang dibilang Pak Hamdan, kalau kita lebih sering konsisten melakukan latihan dalam suatu platform, saya yakin pasti kita lebih lancar. Seperti yang awalnya saya nggak tahu Canva, tapi karena saya sering pakai, hampir tiap hari itu berkali-kali pakai, akhirnya saya lancar gitu. Jadi sekarang yang penting itu Bapak Ibu, kita niat dulu nih mau belajar, apalagi kayak kami nih yang udah tua. Saya juga termasuk bangga nih, Pak Muhammad Fadil itu adalah salah satu siswa saya dulu Pak Aris ya. Oh, Masya Allah. Luar biasa ya. Nular Bu. Iya, saya bangga. Ternyata siswa saya dulu guru SMA-nya Pak. Jadi saya udah tua. Senyum-senyum tadi Bu. Iya, makanya saya udah tua kan Pak. Jadi kalau dibilang malu untuk belajar sama siswa sendiri, tidaklah Pak. Kita untuk hal yang baik itu tidak perlu malu gitu kan. Jadi saya terus juga belajar bagaimana menciptakan inovasi agar pembelajaran di kelas saya itu tidak membosankan. Jadi intinya semua platform itu tujuannya diciptakan adalah meringankan tugas kita sebagai guru. Jadi marilah Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Mungkin itu aja Pak Arisya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Ibu Siti Efrida. Berarti di Batam juga Bu ya? Ya Pak, kami tetangga nih Pak sama Pak Muhammad Fadil sekolahnya. Tetangga lagi, mantan murid lagi ya Bu ya? Iya Pak. Ya sekarang balik kita jadi murid lagi Bu, gitulah ibadah perputaran itu. Luar biasa semangat Ibu, walaupun kita ibaratnya umur terus bertambah, tapi semangat belajar itu tetap muda ya Bu ya, itu luar biasa, inspirasi sekali. Itu ada Bapak Fadil, apa mau refleksi, balas refleksi, silakan Pak Fadil. Bukan, hanya ini saja. Ibu Siti ini juga termasuk 30 besar dari. Iya, luar biasa. Iya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Luar biasa Bapak Ibu ya, Ibu Siti ini juga termasuk bagian dari sahabat teknologi Kepri. Oke, Bapak Ibu, yang lain silakan. Udah datang udah. Kita minta Ibu, ada Ibu Pani Paurintina. Silakan Ibu, Bu Pani, untuk sekedar merefleksikan atau bertanya silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Arisyah
untuk kesempatannya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Fani. Saya mengajar di SDN 004 Batu Ampar di Batam juga. Jadi saya sangat tertarik sekali Bapak Ibu dengan materi yang sudah dipaparkan Bapak Ibu. Ini karena sistemnya ini kan interaktif ya, nah, itu yang bikin saya tertarik. Tapi yang jadi penasaran ini tutorialnya itu sih Pak, itu. Jadi sudah cukup membuat kami penasaran, tapi ternyata tutorialnya belum bisa dijelaskan di sini, mungkin karena durasi ya Pak ya, waktu. Yang jadi pertanyaan sebenarnya saya sudah bagus lah kalau refleksi dari saya. Cuman pertanyaan aja nih Pak, kapan kita bisa mendengar kabar lagi, undangan lagi, bisa mengikuti webinar berikutnya mengenai tutorial-tutorial cara membuat media interaktif ini. Itu saja Pak Arisha. Oke. Oke Bu Pani, terima kasih Bu Pani, semangat Bu Pani ini luar biasa ya. Insya Allah nanti kita share-share. Yang 5 ini insya Allah jaga punya daerah masing-masing yang mereka pengen ngimbas juga, mungkin termasuk di daerah Bu Pani nanti bisa dikunjungi oleh Pak Fadil ya, silakan. Ya Pak Fadil. Mungkin jauh ya Pak Fadil ya. Oke, terima kasih Bu Pani. Kalau untuk teritorial, pokoknya untuk itu ya, untuk contoh-contoh itu mungkin memang tidak terkejar waktu kita harus sekitar 15 menit Bapak Ibu, tapi silakan nanti kalau ada contoh melalui YouTube boleh Bapak Ibu ya, yang mungkin sudah dibentukkan dalam bentuk YouTube, silakan boleh di-sharekan kepada Bu Pani nanti. Oke Bu Pani ya, gitu Bu ya. Ya, terima kasih Bu Pani atas refleksinya untuk kami sehingga memberikan semangat sendiri untuk terus berubah dan terus berinovasi. Baik Bapak Ibu, yang lain kira-kira ada pertanyaan atau refleksi lagi untuk kami, baru dari Batam nih. Dari yang lain belum kami dengar suara indahnya dari Natuna ada? Ada kira-kira 1 orang? Dari Anambas, kita support sahabat-sahabat teknologi kita yang sudah tampil beda, luar biasa. Kalau dari Lingga silakan juga kalau ada. Dari Bintan silakan Bapak Ibu. Memberikan support saja pada teman-teman kita yang berada di sini, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita. Silakan Bapak Ibu, kalau ada, silakan. Baru Batam nih Bapak Ibu. Ada sekitar 14 menit lagi Bapak Ibu. Kita ada tadi Genialia, ada Canva, ada video, ada kemudian Storyline. Nah, di sini ada 4 macam ya, terkait ke inovasi pembelajaran. Saya yakin dan percaya, atau ada Bapak Ibu yang punya inovasi tersendiri mungkin bisa berbagi. Bu Penny, Oke Bu Penny. Nah, ini rekan kami nih kayaknya nih. Silakan Bu Penny. Halo Bu Penny. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Aris. Terima kasih kepada para guru-guru hebat. Alhamdulillah di sini saya bergabung dengan guru-guru yang hebat sekali, luar biasa. Pertama, perkenalkan, saya adalah Feni Gustia Roza. Saya mengajar di SDN 008 Lingga. Saya sangat tertarik sekali dengan materi-materi ini. Alhamdulillah, saya juga mengikuti salah satu dan sudah mengaplikasikan dari bahan hari ini, yaitu di Canva. Alhamdulillah itu sangat memudahkan sekali dalam penunjang pembelajaran kita di sekolah. Tapi di sini sekedar berbagi aja Pak Aris, karena saya keterbatasan sinyal gitu kan, jadi memang ini sangat tidak mendukung bagi saya di daerah tempat tinggal saya untuk belajar, apalagi untuk seminar-seminar seperti ini, itu agak susah sinyalnya. Kadang kami terkendala memang di situ, parah gitu kan, karena sinyal memang kurang mendukung. Jadi untuk teknologi agak-agak gimana lah gitu Pak Aris, agak-agak lambat lah kami di sana gitu. Itulah sebenarnya hambatan kami di pulau-pulau yang terpencil sana gitu. Tapi alhamdulillah ketika kami mendapatkan sinyal,
sebenarnya butuh perjuangan juga untuk mencari sinyal ini. Apalagi kemarin tuh sibuk-sibuk untuk masalah PNM, kami harus ke Bangka Belitung sana mencari sinyal. Alhamdulillah selesai. Itulah sih sekedar berbagi aja Pak Aris, tapi setelah belajar juga, walaupun tidak maksimal guru-guru hebat di sini pekerjaan kami, tapi alhamdulillah sangat mendukung sekali dan pengalamannya, ilmunya juga luar biasa. Mungkin itu aja Pak Aris. Terima kasih para guru-guru hebat atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Penny, terima kasih atas dukungan program dari sahabat teknologi kita. Jadi perlu kita Bapak Ibu ketahui, memang Bu Penny ini di Pekajang Bapak Ibu ya, di Kabupaten Lingga itu yang paling ujungnya Lingga itu di Pekajang, yang mungkin lebih dekat dengan Bangka Belitung Bu Penny ya. Memang posisi pulau yang terjauh dari Lingga itu adalah ya itu dia Pekajang kalau kita di sini Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Penny atas semangatnya walaupun keterbatasan sinyal, belajar untuk teknologi ini tetap diperjuangkan. Bahkan ketika ada sinyal itu seperti kita yang berada di padang pasir itu ketemu dengan air, itulah bahasanya. Saking luar biasanya pentingnya daerah yang Pekajang. Maka kita bersyukur Bapak Ibu yang berada di kota atau yang berada di perkampung tapi sudah ada sinyal. Ini adalah kesempatan emas untuk belajar dan terus belajar gitu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin berefleksi, mumpung masih ada waktu, mungkin bahasanya menyapa sahabat-sahabat teknologi di daerahnya masing-masing. Kebetulan memang kelompok hari ini adalah kelompok yang komplit tidak, tetapi berbeda satu di antaranya, yaitu dari bermacam-macam pulau Bapak Ibu. Bu Penny ada lagi yang mau sampaikan? Silakan Bapak Ibu yang lain, silakan ingin memberikan motivasi untuk kami. Ada Bu Santri, Pak Fadil, kemudian Pak Amdan dan Ibu ini ya Bu Herni. Ya, silakan. Dari Bintan belum lagi, dari Lingga sudah, dari Anambas, Natuna udah tadi ya, udah ya. Dari Anambas belum, silakan. Silakan Bapak Ibu. Sekedar salam saja boleh menyapa, silakan Bapak Ibu, ada waktu 9 menit. Mumpung kita diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk silaturahim. Silakan Bapak Ibu. Saya cek 81 orang baru mendaftar, baru mengisi absen Bapak Ibu. Silakan yang belum mengisi daftar hadir silakan diisi Bapak Ibu. Karena daftar hadirnya hanya kami kasih di kolom chat saja Bapak Ibu, tidak di grup, kecuali mungkin dengan beberapa alasan yang bisa jadi sudah hadir tapi tak tahu cara ngisinya, mungkin sama japri ya. Oke Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir silakan isi daftar hadir, yang sudah ya terima kasih untuk kebersamaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Kayaknya cukup nih kayaknya. Gimana Pak Fadil, mungkin kita minta closing statement. Oh, masih ada yang absennya ya. Kita minta closing dulu lah, closing statement dari teman-teman kita. Ada sekitar 8 menit ini dari masing-masing sahabat, silakan. Mungkin dari Pak Duta kita masih ada? Ada closing dulu mungkin dari Pak Duta kita? Masih ada. Masih ada, silakan Pak Duta, mungkin kata penutup Pak Duta. Kata penutup ya? Ya, kita kesimpulannya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak terasa Bapak Ibu sudah 2 jaman ya. 2 jam lebih kita bersama di Google Meet. Dari saya pribadi sih, saya perhatikan dari awal saya juga sudah membayangkan materi yang cukup beragam. Dan luar biasa, hari ini kita banyak mendapatkan ilmu baru, informasi baru, hal-hal baru, baik itu berupa video ataupun media pembelajaran interaktif. Saya kira yang disampaikan oleh para narasumber luar biasa malam hari ini, cukup mudah dimengerti, lengkap dengan
praktik-praktik baik yang dapat langsung disajikan kepada anak-anak. Nah, mungkin ini terkait dengan tindak lanjut nih Bapak Ibu narasumber. Banyak permintaan untuk webinar tutorial. Nah, ini nih webinar tutorial nih. Nah, semoga nanti Bapak Ibu sahabat teknologi bisa melanjutkan dengan tutorial-tutorial singkatnya sehingga kawan-kawan kita, Bapak Ibu guru yang lain pun bisa mempraktekkannya secara langsung. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dibuat, masing-masing kita bisa punya MPI ataupun video yang bisa kita berikan kepada anak-anak di sekolah. Nah, gitu. Mungkin itu dari saya, Pak Ari ya. Pak Aris ya. Ya, Pak Ari, terima kasih. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bozan Masri, Duta Teknologi Kepulauan Riau, memberikan semangat untuk kita terus berinovasi dan menjadi PR kita Bapak Ibu yang lain, yaitu teritorial ya. Nah, ini luar biasa. Ada Pak Yunus, sebelum kita tutup, silakan Pak Yunus, ada yang tanyakan? Atau refleksi, silakan. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada silakan dari Ibu Santri, oke, kata penutup bisa? Silakan, kata semangat boleh, satu kata, satu kalimat silakan. Silakan Bapak yang lain disiapkan kata-kata kuncinya Bapak Ibu. Mute-nya Bu, mikrofonnya Bu. Bapak Muhammad Yunus ngangkat tangan. Ya, tapi kayaknya belum menanggapi. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, sambil menunggu beliau. Kalau ada yang ingin tanyakan nanti lanjut. Silakan Bu, kita itu apa kata penutup? Ya, baik Bapak Ibu guru hebat semuanya. Jadi di sini kita sudah sama-sama tadi saling sharing, saling bertukar informasi. Sejatinya kita semua adalah para guru yang hebat. Para guru yang sudah mau berinovasi untuk kemajuan peserta didik, untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik, dan tentunya selaku guru tugas kita yang paling inti itu adalah menuntun peserta didik kita agar menjadi manusia yang lebih baik. Dan pemanfaatan teknologi yang sedang kita bicarakan saat ini merupakan salah satu cara untuk mempermudah cara kita menuntun peserta didik kita untuk menemukan kodrat mereka masing-masing. Mungkin itu penutupan dari saya, dikembalikan kepada Pak Arisha. Oke, terima kasih Bu Santri atas kata penutupnya. Kemudian Ibu Kartini, ada yang perlu sampaikan? Oke, ini ada salah tekan ya. Oke. Kita lanjut. Bapak Fadil, silakan. Baik, terima kasih waktunya Bapak Moderator. Sedikit saja kata penutup dari saya. Yang pentingnya adalah kata terima kasih yang tidak dapat saya hitung lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar ini. Semoga dalam pembelajaran berbasis TIK ini dapat kita implementasikan dalam pembelajaran kita di sekolah Bapak Ibu, di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, kami berharap kami dapat menginspirasi Bapak Ibu semua dan dapat meningkatkan praktik pendidikan di sekolah kita masing-masing, dan kita juga harus tentunya saling berkolaborasi dan berbagi supaya kita dapat meningkatkan mutu yang ada dalam pada diri kita dan juga mutu pendidikan yang ada di Indonesia ini. Nah, jadi salam terakhir bagi saya, majukan pendidikan Indonesia dengan pengalaman belajar yang lebih baik dengan teknologi. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih Bapak Fadil atas kata motivasinya. Kemudian kami minta dari Ibu Herni. Ada tadi? Bu Herni Sugiyati. Oke, atau langsung kepada Bapak Hamdan. Silakan Pak Hamdan. Mute Pak, mikrofonnya Pak. Saya pantun aja ya Pak ya tadi. Oke, karena siap, boleh. belum pantun tadi. Saya. Oke, siapa? Burung terbang tinggi di awan, mencari Cakep. makan untuk anak. Belajar giat dengan kendoran, supaya ilmu makin banyak.
Oke, Ya, tepuk demikian. tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam keren. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Bu Herni ada? Ada ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau saya moderator udah dari tadi ya mengulang-ulas. Jadi kata Boleh penutup saya, izin, iya, boleh sesi iya. foto Pak? Ya, sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu yang masih aktif. Ya Pak Fadil bantu ya, bantu fotokan ya. Silakan Bapak Ibu yang masih aktif, yang masih hadir, silakan dibuka mikrofonnya, kita foto bareng sesi kenang-kenangan untuk kami yang tahun ini belajar dan bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tahun depan Bapak Ibu lah yang jadi narasumbernya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang masih aktif, kita foto bareng. Silakan Pak Fadil. Oke, 1, 2, 3. Ya. Oke. Ada gaya teknologinya, apa? Gaya jangkar. Gini ya? Gimana? Gini. Gaya jangkar tuh kayak urute dia. Urute mana? Ini ya Pak. Oke. Yuk. Oke. 1, 2. Oke, terima. Gini rumah ya, mau belajar. Oke, baik Bapak Ibu. Udah Bapak Din? Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah berakhir dengan 70 peserta kita berada pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sekali lagi kehadiran Bapak Ibu luar biasa untuk mensupport kegiatan kami pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih dan kemudian yang sudah berkontribusi memberikan refleksi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja kami di sini yakin bahwa yang kami sampaikan tidak terlebih dan tidak terkurang, pastilah memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka kelebihan silakan dibawa pulang dan kekurangan sampaikan kepada kami sehingga kami bisa melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini. Kami mohon undur diri. Doa kami untuk selalu sukses dan kami juga doakan untuk Bapak Ibu sukses semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan yang belum absen silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang ingin izin silakan. Izin lip ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Armawati. Ada yang nanya sertifikat itu Pak di kolom komentar. Nanti kita sharekan ke emailnya Bapak Ibu, email belajarnya, email lah, pokoknya email yang dimaksudkan di daftar hadir tadi akan kita sharekan. Insya Allah segera Bapak Ibu. Ya sama-sama Bu Suliatun, Bu Rusmini, terima kasih. Oke para sahabat teknologi, terima kasih. Apa yang selanjutnya? Kayaknya masih ada yang pengen materi, kayaknya masih ada bertahan. Masih mau dengar materi. Iya kayaknya ada yang mau Herni cerita. habis cas laptopnya katanya. Oh Suhailah, iya Bu Herni. Ada. Tadi Pak Yunus juga udah angkat tangan, mati HP-nya. Bagi yang Bapak Ibu tidak bisa daftar hadir, silakan di japri atau di chat silakan. Kapan kita kolaborasi lagi? Ada 22 lagi yang ingin materi, silakan. Dia udah Fadil kayaknya. Ini Pak di kolom chat dari Ibu Armawati. Apa katanya Bu? Karena sertifikat di hari pertama sampai hari ketiga belum masuk di email. Bapak Ibu, apakah sertifikat yang bisa dikirim di grup? Oh bisa. Bisa Bapak Ibu, nanti kami kirim linknya aja di grup. Bisa Bu ya. Izin Pak Arisya. Oke. Kayaknya lebih ke ini aja nggak sih? Nanti kan dibuatkan kolektif tuh. Ya. Di-share aja melalui apa Google Drive-nya. Iya boleh Pak. Kan?
Boleh. Iya, Makanya kita sharekan Nah, juga melalui link kan. Tapi Sharekan nanti kita melalui- kalau kita bisa juga japri melalui email juga bagus juga nggak apa-apa. Iya. Nanti kita bantu. Yang penting jadi dulu sertifikatnya. Jadi dulu. Sehari jadi itu sama Bu Erni. Bu itu Bu Santri selesai dah. Bu Erni apa Bu Santri? Saya itu ya. Kayaknya berkolaborasi betul. Masih ada Ibu Enika Yani, masih ada Pak Ijal Pandi. Ibunya apa belum ngisi ini ya, belum ngisi absen ya. Ini kayaknya belum nih kayaknya orang. Absennya daftar hadir yang udah ngisi itu 107, Bu. Wow. Amazing. Luar biasa, Pak. Hadir lah. Kayak mungkin ada yang hadir belakang